Silahkan kalau misalkan Anda mau tinggal di luar negeri, monggo. Realitanya, memang kita punya lebih banyak manusia daripada lapangan pekerjaan. Homelessness lagi tingkatnya sedang tertinggi sekarang di Eropa dan di Amerika. Nggak punya rumah, tinggalnya di jalan. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Mau maju, salah satunya pasti dengan kita melakukan eksploitasi pertambangan atas kekayaan alam kita. Nggak mau pakai nikel, silahkan. Nggak usah pakai laptop, nggak usah pakai handphone. Banyak kasus-kasus yang baru belakangan terungkap, itu hanya kembali lagi yang terungkap. Kan 30% dari pekerja seks komersil di bawah usia 16 tahun bahkan. Barreskrim Polri menangani 609 kasus tindak pidana perdagangan orang sepanjang tahun 2025. Lebih dari 1.500 korban berhasil diselamatkan, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Modus yang paling sering digunakan adalah pengiriman pekerja migran Indonesia secara non-prosedural, diiringi eksploitasi seksual komersial dan perdagangan anak. Korban umumnya berasal dari wilayah Jawa Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Sementara negara tujuan terbesar adalah Malaysia, Myanmar, Thailand, Suriah, Dubai, dan Korea Selatan. Banyak cerita menyayat nurani dari kasus-kasus perdagangan orang. Salah satu kasus yang paling menyita perhatian adalah penemuan TKW asal Jember yang dikirim menggunakan peti mati. Polri menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku, termasuk calo, orang tua, maupun oknum pejabat yang terlibat. Seluruh jaringan TPPO akan diproses hukum sesuai peraturan. Di saat yang sama, pemerintah juga memulangkan 554 warga negara Indonesia dari Myanmar. Mereka diduga menjadi korban penipuan dan eksploitasi secara daring. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap tawaran kerja yang tidak jelas dan memastikan semua proses penempatan kerja melalui jalur resmi. Lantas, upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk menekan korban perdagangan orang? Tindakan perdagangan orang semakin merajalela, bahkan banyak sekali masyarakat kita yang menjadi korban karena mereka tertipu atau silau oleh janji-janji manis, terutama yang ada di media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu sebetulnya bagaimana cara kita mengatasi dan memfilter informasi itu agar kita semua tidak jadi korban? Saya akan bertanya langsung kepada aktivis perempuan yang juga anggota DPR, Mbak Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo dalam One-on-One. Ikuti saya. Halo, Mbak Sarah, Lukman, apa kabar? Baik. Selamat malam pemirsa, saat ini One-on-One saya bersama Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, perempuan yang super sibuk mungkin saat ini ya, karena beliau selain anggota Dewan, juga aktivis segala macam terutama di TPPO. Saat ini ada sebelah saya, selamat malam Mbak Sarah. Selamat malam. Apa kabar? Baik, terima kasih. Oke, alhamdulillah akhirnya kita bisa ngobrol ya. Dan selama itu kah menunggunya? Aduh, sibuk sekali masalahnya. Lumayan. Oke, Mbak, ini langsung saya mau tanya nih. Mbak masih selain anggota Dewan kan di Komisi 7, tapi saya mulai dulu Mbak, ini saya lihat selain di Komisi 7 aktif banget tentang memperjuangkan tentang melawan TPPO. Masih Mbak sampai sekarang? Masih. Oke. Saat ini seperti apa ininya? Biasanya mereka itu ketika menjadi korban TPP itu apa sih sebenarnya dari mereka yang dijanjikan itu, Mbak?
Nggak, kalau misalkan bicara TPPO itu kan sebenarnya sangat luas ya. Banyak yang berpikir bahwa itu tidak terjadi di Indonesia. Atau kalaupun istilahnya tahu tentang TPPO mungkin tidak dengan konotasi perdagangan orang. Mereka taunya itu misalnya kekerasan terhadap pekerja rumah tangga gitu kan. Atau PMI. Jadi dianggap bahwa terjadi kekerasannya itu di luar negeri. Padahal seperti apa yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu di Batam, ada terjadi kekerasan terhadap PRT di Batam. Jadi di dalam Indonesia pun juga sebenarnya seringkali perdagangan orang ini terjadi. Karena perdagangan orang harus dipahami itu terdiri dari 3 faktor. Yang pertama adalah caranya. Bagaimana cara misalnya seorang korban itu terperangkap dalam jaringan perdagangan orang, apakah dengan penipuan, jadi ditipu, diiming-imingi, atau bahkan istilahnya diculik. Atau menjadi korban dari hutang misalnya, ya kan? Debt bondage. Jadi dijadikan kolateralnya itu justru misalnya anaknya sendiri, saudaranya sendiri, karena hutang yang tidak bisa terbayarkan, yang digunakan untuk membayar adalah anaknya, anggota keluarganya misalnya. Caranya lalu yang kedua adalah dengan untuk apa? Purpose-nya pasti ujung-ujungnya eksploitasi. Ya, eksploitasi itu biasanya kalau kita bicara perdagangan orang kaitannya dengan ekonomi, ya kan, eksploitasi apa, bahkan juga seksual. Dijadikan misalnya bekerja di sebuah bordil, itu sex exploitation, tapi juga sex trafficking. Jadi dia bukan bekerja sebagai pekerja seks komersil secara sukarela, tetapi karena dia harus. Dan itu dieksploitasikan. Cara, purpose, tujuan, dan juga act-nya. Jadi apakah dia ditransfer atau dia disekap, 3 itu harus ada untuk dinyatakan sebagai perdagangan orang. Kalau bicara tentang penipuan, Mas, misalnya ke Kamboja, atau ke Myanmar, itu biasanya terjadi karena ada faktor kerentanan. Kerentanan ekonomi. Mereka mencari pekerjaan, diiming-imingi tadi dengan janji akan bekerja A, B, C, D, E. Tetapi realitanya setelah sampai di sana rupanya berbeda dari apa yang dijanjikan. Jadi itu yang dimaksud dengan perdagangan orang kalau dalam skema penipuan seperti itu. Kalau misalnya Mbak, kalau yang di dalam negeri katakan misalnya ada seorang mucikari menjual dalam tanda kutip ya kepada hidung belang atau apapun itu terhadap gadis-gadis yang mungkin di bawah umur dan sebagainya, itu masuk perdagangan orang atau enggak? Betul sekali. Karena gini, kembali lagi ada unsur eksploitasi di situ. Apalagi kalau misalkan di bawah usia. Kalau di bawah usia 18 tahun, secara hukum kita maupun internasional, itu masuk dalam eksploitasi anak. Ya. Dan unsur dari tadi, caranya seperti apa, itu keluar. Yang penting ada act-nya, ada tindakannya, dan ada tujuannya adalah untuk eksploitasi. Jadi dianya itu sadar mau atau tidak, itu di luar dari faktornya. Jadi selama dia di bawah 18 tahun, dianggap kembali lagi dalam undang-undang kita itu masuknya adalah anak. Sehingga itu, dan itu banyak sekali terjadi, sayangnya masih terjadi di Indonesia. Masih banyak sampai sekarang? Sangat. Bisa dikatakan 30% dari pekerja seks komersil di bawah usia 16 tahun bahkan. Termasuk isu-isu yang kan pernah baca-baca isu ada demi, saya nggak nyebut merek lah, tapi sebuah smartphone yang baru yang harganya mahal itu mereka rela menyerahkan itu. Karena kembali lagi ada, kalau bagi saya pribadi, ada semacam degradasi moral. Karena kita menjual materialisme. Bahwa
identitas diri itu dikaitkan dengan harga diri, dikaitkan dengan apa yang kita miliki. Sehingga mereka menganggap bahwa tubuh mereka itu ada harganya. Dan mereka rela untuk menjual diri demi mendapatkan identitas itu. Atau misalnya supaya tidak dibully oleh anak lain, tidak dicemooh. Yang artinya apa? Bullying terjadi dan itu dibiarkan. Dan itu menciptakan sebuah fenomena gunung es yang dimana hanya karena tekanan sosial menimbulkan brokenness, ya, menimbulkan ketidakstabilan atau bahkan istilahnya memang ya kehilangan jati diri yang sebenarnya bahwa kita semua ini diciptakan sebagai manusia yang berharga, gitu kan. Tapi itu memang dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan yang mereka inginkan, terutama para pedofil. Ya, pedofilia itu, para pedofil itu mereka memang melakukan grooming. Salah satunya adalah dengan pendekatan-pendekatan yang istilahnya, oh kalau misalkan kamu jadi pacarku, kalau kamu cantik banget, ini kamu layak banget untuk dapat ini, dapat itu. Tapi pasti ujung-ujungnya ada harga yang harus dibayar. Kalau sejauh ini dari Mbak Sarah sendiri, ada nggak kira-kira sampai berapa persen sih anak-anak itu yang sampai sekarang masih jadi korban? Banyak sekali pasti, karena kalau kita melihat dari data, bahkan 2017, yang itu udah jauh sekali, data yang terbaru belum saya dapatkan, tapi dari International Watch yang mengumpulkan data di media sosial dari anak konten namanya CAMS, jadi Child Abuse Materials yang ada di media sosial kita, Indonesia itu nomor 1 di Asia. Jadi eksploitasi yang dilakukan terhadap anak, mau itu secara seksual ataupun yang lain-lain, abuse dan seterusnya, Indonesia nomor 1. Dan setiap tahunnya, waktu itu data yang kita dapatkan, sudah lebih dari 1 juta. Wah, sudah cukup ini ya? Besar sekali jumlahnya. Jadi, dan bisa dibayangkan waktu 2012 saja, waktu pertama kali saya mendapatkan informasi tentang data ini, Indonesia nomor 1 waktu itu, di bawah 1.750.000. Sedangkan untuk maaf sebentar, ini saya mencoba untuk mengkoreksi jumlahnya, tapi intinya waktu itu Bangladesh, ya jadi kita itu jadi 1 juta 120.000, tapi terus untuk bukan 120.000 untuk di 2015, waktu 2012 kita di 75.000, sedangkan Bangladesh yang di urutan kedua 30.000. Artinya kita dari 2012 2015 ini tetap kita lebih di atas Bangladesh lah itu poinnya ya. Berkali-kali lipat. Parah sekali. Tentunya kita jumlah manusianya lebih banyak. Ya, penduduknya kita adalah keempat terbesar di dunia. Tetapi permasalahannya pun juga artinya sangat besar. Ya. Dan kita ini banyak kasus-kasus yang baru belakangan terungkap, itu hanya kembali lagi yang terungkap. Sedangkan mereka yang mengalami kekerasan, yang di belakang pintu, yang kita tidak lihat, tidak kita ketahui. Apalagi kemarin itu, mohon maaf, kan rame viral yang soal Facebook grup sedarah. Iya. Itu grooming. Itu yang terjadi, dan bayangkan ini balita loh, yang dilakukan eksploitasi seksual itu. Dan itu terjadi oleh orang tua mereka sendiri, oleh saudara kandung mereka sendiri. Dan itu terjadi, dan itu jumlahnya berapa? 30.000 lebih kan anggotanya. Jadi bayangkan yang terjadi tanpa kita ketahui. Itu anggotanya 30.000, sementara satu anggota. Dan itu yang akan menciptakan trauma-trauma baru. Nah itu betul. Artinya setiap dari mereka jika tidak diberikan pemulihan, tidak diberikan istilahnya kesempatan untuk mereka bisa sembuh, itu mereka akan menjadi calon pelaku.
Ini sebenarnya kenapa ini banyak muncul sekarang akhirnya grup sedara, terus tadi apa sih? Jangan lupa itu yang apa? Akpol lagi. Ini Kapolres Ngada. Ngada, betul. Yang Dia klaim dirinya adalah korban. Dulu. Ini yang kita maksud dengan kalau kita tidak memberikan perhatian kepada mereka yang di usia kecil adalah korban. Yang dimana itu bukan salah mereka sama sekali. Betul. Kalau tidak diberikan perhatian untuk pemulihan, akan terjadi seperti ini. Yang akhirnya apa? Dia melakukan juga. Betul. Dengan relasi kuasa yang sangat kental. Dan dia lakukan pada anak-anak kecil. Betul. Trauma yang dia ulang. Dia malah menjadi pelaku. Jadi semacam kayak balas dendam ya, karena pernah jadi korban akhirnya membalas. Itu yang dia ketahui. Oke. Bahkan bukan balas dendam, itu yang dia ketahui. Oke. Gitu loh, itu yang dia ketahui dan itu yang karena dilakukan kepada dia. Bahkan ada banyak korban yang itu terjadi kepada mereka berulang kali. Oke. Dan itu menjadi mental health disorder. Ada terjadi kelainan karena trauma itu. Oke. Gitu kan. Jadi karena dibentuk dari kecil maka kelainannya akhirnya dia terbentuk. Ya, dan ini kan banyak ya yang istilahnya, wah kalau misalkan itu apakah itu bisa nular? Seolah-olah itu penyakit. Ya, ini yang harus kita luruskan. Ini tuh bukan penyakit seolah-olah istilahnya kayak itu menular kayak kita nular virus flu misalnya atau COVID, bukan. Ini bisa terjadi jika tidak adanya preventif. Jika tidak adanya penanganan pas mereka menjadi korban. Berarti artinya di era sekarang apalagi digitalisasi agak-agak ngeri ya kalau tidak ketat kita menguasai ya. Sangat. Oke. Baik kalau gitu Mbak Sarah, kita kembali lagi ke ini tadi soal kelainan-kelainan, tapi saya akan tanya yang terbaru nih Mbak. Kalau Mbak ikut memantau nggak itu kemarin tuh ada warga di Asahan itu yang dia ditipu, dia tuh janjiin kerja begitu sampai Malaysia ternyata dikirim ke Myanmar, janjinya mau jadi penyanyi, tapi ternyata dikirim ke Myanmar ke apa sih scamming gitu, akhirnya dia nggak kuat minta pulang disuruh bayar 40 juta dan nggak punya, akhirnya dia bunuh diri. Gimana Mbak, ikut mantau itu juga nggak Mbak? Saya sudah memulangkan beberapa. Oke. Saya pribadi sudah memulangkan beberapa, dibantu oleh BP2MI dan juga Kementerian Luar Negeri. Itu sangat nyata. Sehingga kembali lagi saya menghimbau kepada masyarakat, tolonglah jangan semudah itu istilahnya mudah untuk dibuai dengan iming-iming dan janji-janji, karena untuk bekerja di luar negeri tidak semudah itu. Ini kan kemarin ini kan sempat rame soal hashtag kabur aja dulu. Ya betul, ya. Kabur aja dulu. Realitanya memang kita punya lebih banyak manusia daripada lapangan pekerjaan. Betul. Itulah resiko dari kita tidak memperlakukan KB dan istilahnya menganggap bahwa ya sudah, yang penting itu tugasnya pemerintah. Ya nggak semudah itu juga, gitu loh. Kita ini adalah populasi di dunia sekali lagi keempat terbesar. Betul. Ya, setelah Amerika, Cina, India. Nah, kita. Namun kita masih berkembang, negara berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan tidak bisa semuanya bersandar kepada korporasi. Betul. Ya, nah artinya apa? Kalau misalkan mau mencari pekerjaan di luar, kita ini negara yang masyarakat yang punya kebiasaan merantau. Jadi saya setuju dengan Mas Emil Dardak ya, Wakil Gubernur Jawa Timur, yang bilang nggak apa-apa kalau mau merantau saja dulu. Wong saya juga dulu saya, Mas Emil, banyak yang lain belajar di luar negeri, bekerja di luar negeri, nggak masalah. Toh juga ujung-ujungnya kita punya DNA-nya tuh nggak bisa jauh dari rumah. Pasti di usia lanjut kita maunya apa? Meninggal kalau bisa ya di tanah air. Surrounded by family, dikelilingi oleh anak cucu gitu kan. Itu nggak akan jauh dari situ. Dan persoalannya kalau mau istilahnya ke luar negeri, tolonglah kita melakukan riset. Ini masalahnya banyak sekali itu yang males riset.
riset dulu itu betulkah memang agensi itu ada. Ya kan? Cek juga di daftar apakah agensi itu ada juga di BP2MI. Apakah itu legal atau tidak. Kalau misalkan itu tidak terdaftar sebagai yang resmi ya sudah. Jangan semudah itu. Kalau misalkan itu misalnya tadi ya untuk itu kan informal work. Betul. Apalagi informal work Indonesia tuh banyak sekali bukannya pengirim. Beda dengan Filipina. Filipina itu pengirim eksportir pekerja migran tertinggi di dunia. Tapi mereka profesional. Profesional. Ya, bekerjanya di mana? Di kapal siar, di hotel-hotel. Karena mereka punya satu advantage. Bahasa Inggris. Mereka sangat linguistiknya, mereka punya kemampuan linguistik yang cukup tinggi. Nah, kalau misalkan mau bekerja di luar juga ya pelajarilah hukum yang berlaku di sana. Lihat juga dulu dari yang namanya kontrak kerja. Kalau tidak ada kontrak kerjanya dan itu sah resmi, kalian sudah cek ke legal. Kalau misalkan itu terlalu ribet, ya udah kalau gitu. Kalau nggak bisa mencari pekerjaan, bikinlah pekerjaan itu dengan apa yang kalian miliki. Baik. Ya, ini saya bisa sampai besok sih saya bicara karena kembali lagi gemes gitu ya, karena ya nggak semudah itu gitu loh, untuk mendapatkan pekerjaan di luar juga. Ya kalau gitu gimana dok? Ya ayolah kita bikin, buatlah. Kalau misalkan kalian adalah Gen Z dan milenial, kalian biasanya pasti sudah digital native. Artinya tinggal ambil kesempatan kalian sekali lagi kalau misalkan terdidik. Ya didiklah diri sendiri dengan segala keterampilan. Sekarang sudah banyak pelatihan-pelatihan yang available secara online. Baik, ini tadi soal digital ini ternyata sekarang informasi digital dari mana luar negeri maupun dalam negeri gampang diakses ya. Jadi jauh lebih mudah lah. Jadi biar tidak kejebak nanti dengan sosial media. Seperti apa? Jangan dijawab dulu Mbak Sarah. Bang Nusa jangan kemana-mana, kita kembali lagi usai jeda.